Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama nggak jumpa ya. Duh, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat seperti saya di sini. Alhamdulillah sehat. Cuma beberapa hari ini saya tidak upload video rutin ya, tetapi saya usahakan untuk tiap minggunya, tiap akhir pekan saya akan mengupload video di YouTube. Terima kasih ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah selalu setia mengikuti di setiap video-video saya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas timpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, ini saya mau unboxing dulu paket. Jadi ini saya ada pesan beberapa barang yang saya butuhkan. Jadi ini barang saya pesan karena saya butuh untuk membuat tumpeng gitu. Nah, ceritanya untuk membuat tumpeng itu biasanya saya cuma pakai bahan seadanya saja, alat seadanya. Nah, karena saya pikir-pikir lagi, karena saya kan suka buat tumpeng nih. Jadi setiap acara-acara ulang tahun suami, anak, orang tua, pokoknya dalam setiap kegiatan itu kan selalu buat tumpeng. Apa salahnya sih kalau saya beli untuk peralatan membuat tumpeng? Dan saya lihat di Shopee harganya juga terjangkau. Dan ini saya membeli beberapa peralatan untuk pembuatan garnish pada tumpeng. Dulunya saya pikir dalam menghias tumpeng itu cuma pakai pisau biasa, dan setelah saya pelajari dan saya menonton di YouTube cara membuat garnish untuk tumpeng, ternyata ada pisau khususnya teman-teman. Dasar ini ya, kudet ya. Ya, jadi setelah saya tahu, saya pesan, dan rencananya juga nanti ini saya mau membuat tumpeng untuk ulang tahun ayah saya. Dan ini saya juga membuka paket yang kedua. Ini adalah sorban yang rencananya nanti akan saya hadiahkan buat ayah saya. Oke, jadi seperti apa keseruan saya dalam menghias tumpeng dan membuat tumpeng dengan menggunakan alat yang baru saya unboxing tadi. Jadi ikuti terus videonya yuk. Oke, jadi untuk pisaunya ini nanti mau saya coba ya, try on. Jadi kita pakai 5 semua ini. Dan rencananya hari ini saya mau masak tumpeng buat hari ulang tahun ayah saya. Nah, nanti rencananya mau buat garnishnya dari sawi, timun, tomat, pokoknya nanti kita tes ya. Dan saya review untuk ke-5 pisau tumpeng serta huruf-hurufnya nanti. Kemudian ini ada mie urai, nanti saya mau masak juga. Ini air rendaman buat garnishnya, dan ini ada kelapa, saya juga mau masak urap. Kemudian di bawahnya ini ada ungkepan ayam. Untuk urapnya ini sayurnya udah saya rebus, ada toge, kacang panjang, sawi putih, dan ini ada sawi pahit. Nah, 4 jenis ini nanti mau saya buat urap. Kemudian ini baru saya bersihkan untuk sayur buat mie gorengnya nanti. Oke, ikuti terus dan bagaimana saya mereview untuk ke-5 pisau garnish yang sudah saya unboxing tadi. Ini ayam ungkepnya mau saya bakar. Saya bakar yang buat. Kita ayam dulu. Nah, ini sambal terasinya. Ini saya sikat. Oke, setelah selesai memasak untuk lauk pauk dari nasi tumpengnya, jadi
Jadi ini saya mulai mempersiapkan untuk wadah tempat meletakkan dan menghias nasi tumpengnya. Seperti biasa, dialasi oleh daun dulu. Kemudian ini saya membuat seperti hiasan untuk bagian samping yang melingkar gitu ya. Jadi bentuknya seperti segitiga. Oke, saya buat untuk beberapa buah dulu, jadi banyak, dan saya ikatkan dengan menggunakan staples saja supaya lebih rapi dan cepat ya. Boleh kalau misalnya bunda-bunda kepengen menggunakan lidi, tidak mau menggunakan staples juga bisa. Nah, bentuknya seperti ini. Jika dibuat dalam bentuk yang banyak, nanti akan direkatkan satu sama lain sehingga membentuk sebuah lingkaran yang akan menutupi bagian samping permukaan dari nampan atau tampi untuk meletakkan tumpengnya nanti. Oke, selesai seperti ini. Selanjutnya saya singkirkan dulu. Saya akan membuat garnish. Nah, seperti ini teman-teman, bunda-bunda. Yang pertama ini saya membuat untuk angka dulu. Jadi ini untuk ulang tahun yang ke-68. Subhanallah, semoga orang tua saya selalu sehat di sisa umurnya dan semakin barokah, amin. Nah, untuk hurufnya ini saya menggunakan cetakan tadi ya. Dan lanjut saja, kita langsung mereview untuk pisau garnishnya. Jadi saya pilih untuk pisau dengan mata yang bulat seperti ini. Saya mau menghias dan membuat bunga pada sawi. Oke, caranya ini saya percepat aja ya teman-teman, karena saya ini juga perdana membuat garnish. Jadi ini berani-berani aja saya memvideokannya, dan alhamdulillah tidak jelek-jelek amat sih kalau menurut saya. Mungkin teman-teman bisa belajar dari YouTube yang lebih wow lagi untuk pembuatan garnish, dan banyak sekali di YouTube ya teman-teman. Sekiranya kalau pembuatan garnish ini ya seperti ini menurut saya dari apa yang saya sudah pelajari. Kemudian untuk contoh atau sampel yang kedua, saya membuat garnish dengan menggunakan timun. Di sini saya memilih mata pisau yang lancip atau yang runcing bagian ujungnya. Oke, seperti ini untuk garnish bunga timunnya. Dan setelah kita buat itu langsung kita rendam dengan menggunakan air biasa saja supaya dia nanti berkah atau mengeras dan mengembang gitu. Nah, ini yang cukup simpel dan sederhana, tidak menggunakan pisau dengan mata yang spesial, jadi cukup menggunakan pisau yang biasa aja. Selanjutnya ini saya menggunakan pisau yang satunya lagi dengan melengkung seperti ini ya. Ini saya mau buat garnish dengan motif bunga mawar menggunakan sawi pokcoy. Jadi setiap pelepahnya itu kita buat melekuk gitu, membentuk kelopak bunga mawar. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman lebih pandai deh kalau misalnya menggunakan pisau garnish seperti ini. Nah, lanjut, ini saya langsung mau membuat dan mencetak untuk nasi tumpengnya. Dan spesial sekali ini teman-teman, karena ini sekalian nanti mau makan malam. Jadi untuk nasi tumpengnya tidak warna kuning, jadi ini nasi biasa. Karena kalau makan nasi kuning itu menurut saya ya teman-teman kurang puas gitu, karena sekalian mau buat makan malam, jadi langsung makan nasi putih aja. Jadi harap dimaklumi ya, ini nasi tumpengnya spesial untuk nasi putih. Oke, setelah mencetak untuk nasi tumpengnya, lanjut saya mau memasukkan atau meletakkan dan menata lauk pauknya. Nah, ini di samping ada Pak suami ya teman-teman. Sebenarnya ini sudah sore sih. Ceritanya kita ini mau berangkat ke rumah orang tua saya itu sebelum maghrib, jadi pengennya sholat maghrib di sana langsung makan malam, tetapi tidak terkejar lagi waktunya. Saya pulang dari kantor itu udah siang, jadi kesempatan saya untuk membuat tumpeng ini cukup lama, sehingga ini sudah sore dan ini suami saya udah standby di samping nungguin saya menghias nasi tumpengnya. Dan setelah ini langsung aja nanti kita langsung berangkat ke rumah orang tua saya. Dan ternyata tidak tepat waktunya dan tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya kita berangkat setelah selesai maghrib.
Nah, untuk penataan lauk pauknya sesuka hati aja ya teman-teman. Misalnya ini ada urap, kemudian saya letakkan sayur mayurnya, ada ayam bakar yang sudah saya buat tadi, kemudian ada mie dan ini sambal terasi. Setelah diletakkan semua lauk pauknya, baru saya akan menghias dengan menggunakan daun selada dan garnish yang sudah dibuat tadi. Nah, supaya ada gradasinya, jadi di sini saya buat bunga itu dengan menggunakan tangkai lidi sate yang saya tutupi dengan menggunakan kacang panjang supaya lebih kelihatan seperti tangkai bunga gitu ya. Oke, ini berantakan sekali sebenarnya di atas meja, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini saya sebenarnya mengerjakannya ini lebih sibuk lagi kalau menggunakan kalau saya mengambil videonya. Jadi memang benar-benar ekstra ya, mana mau ambil video, mana mau mengejar waktu buat tumpeng ini. Dan alhamdulillah selesai finishing. Bunga yang saya gunakan dengan menggunakan lobak ini mau saya beri warna supaya kelihatan lebih wow gitu ya. Jadi di bagian tengahnya itu seperti ada sarinya. Jadi saya berikan untuk pewarna makanan pada sari untuk bunga dari lobaknya. Dan inilah dia teman-teman hasil dari kreasi saya hari ini. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman. Dan saya juga bukan orang yang pandai untuk membuat tumpeng. Saya mau mencoba dengan saya mempelajari juga sama seperti teman-teman yang lain suka buka YouTube. Kalau menurut saya lumayan ya teman-teman. Dan ini juga perdana buat saya menghias tumpeng dengan menggunakan pisau garnish tadi. Kalau misalnya dengan ukuran dijual ini lumayan ya teman-teman kalau saya beli, tapi karena ini saya buat sendiri jadi cukup ekonomis dan tentunya lebih hemat. Nah, ini perjalanan kita, jadi udah maghrib ini, sebelum isya kita menuju ke rumah orang tua saya. Dan seperti apa nanti kegiatan saya di rumah orang tua saya, jadi ikuti terus. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video saya, yang sudah setia menonton channel saya. Semoga teman-teman mendapatkan kemudahan dalam setiap segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Mohon dimaklumi untuk kesederhanaan dari video yang saya buat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Segala sesuatu jadi ibadah.